Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu mengenai aplikasi Nmap. Jadi sebelum kita masuk ke dalam tutorial cara skinningnya, kita terlebih dahulu mendengarkan penjelasan dari teman saya yaitu Emma Angela untuk menjelaskan kegunaan dari aplikasi Nmap, kelebihan, kekurangannya dan lain-lain. Jadi jangan di skip video ini karena nanti saya akan membahas atau proses scanning mungkin di pertengahan video. Jadi jangan skip terlebih dahulu, dengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Nanti akan saya bahas dengan video. Jadi teman-teman yang ingin mendownload aplikasi Nmap di deskripsi. Ingin mendownloadnya silahkan cek di deskripsi. Oke, jangan berlama-lama, kita langsung mendengarkan penjelasan dari saudari Emma Angela. Latar belakang NMAP atau Network Mapper merupakan sebuah tool yang bersifat open source dan berperan khusus untuk audit dan eksplorasi pada keamanan jaringan. Tools ini dibuat oleh Gordon Lion atau yang lebih dikenal dengan nama Fyodor Paskovich pertama kali pada bulan September 1997. Saat ini, Nmap dapat digunakan secara gratis pada semua platform seperti Microsoft Windows, Linux, atau semua distro, Mac atau OS X, FreeBSD, NetBSD, Sun Solaris, Amiga, HP, UX, dan banyak lainnya. Selain itu, tools ini juga hadir dengan berbagai macam fitur yang membuatnya semakin canggih. Cara kerja aplikasi Nmap. Nmap bekerja dengan mengirim paket pada target dengan menggunakan IP raw, sehingga dapat menentukan host mana yang aktif. Nmap juga melakukan brute force menuju port list yang dimiliki dan nantinya akan dipakai untuk menentukan status dari port host yang sedang aktif, baik dengan melakukan filter, close maupun open. Selain itu, Nmap juga mampu melihat sistem operasi apa yang lengkap dengan versinya dan digunakan atau suatu perangkat. Fitur-fitur aplikasi Nmap. Yang pertama ada port scanning, yang kedua ada host discovery, yang ketiga ada version detection, yang keempat ada OS detection, yang kelima ada discover vulnerabilities. Kelebihan dari aplikasi Nmap. Yang pertama, mampu digunakan sebagai network inventory tools dan mapping IP, port, dan service. Yang kedua, mampu mendeteksi vulnerability di network. Yang ketiga, ada port scanning. Yang keempat, relatif mudah digunakan. Kekurangan dari aplikasi Nmap. Sulit menemukan isu tertentu, terutama vulnerability di bagian aplikasi. Nmap pada umumnya digunakan untuk menemukan celah vulnerability di bagian network. Perbandingan Nmap dan ZMAP. Yang pertama, dengan Nmap tidak dapat memindai jaringan besar, tetapi ZMAP memungkinkan. Yang kedua, ZMAP melakukan pemindaian lebih cepat daripada Nmap. Yang ketiga, Nmap dapat digunakan dalam Mogo grafis dengan mengunduh alat ZenMaps. Keempat, dengan Nmap kita dapat menganalisis banyak port, sementara dengan ZMAP kita dapat menganalisis satu port. Yang kelima, cakupan ZMAP jauh lebih besar dari Nmap. Yang keenam, Nmap mempertahankan status untuk setiap koneksi, sementara ZMAP
tidak mempertahankan status apapun dalam koneksi yang meningkatkan kecepatannya. Ketujuh, NMAP mendeteksi koneksi yang hilang dan meneruskan permintaan ZMAP, hanya mengirim paket permintaan ke tujuan yang menghindari pemrosesan ulang. Kesimpulan, NMAP atau Network Mapper merupakan sebuah tool yang bersifat open source dan berperan khusus untuk audit dan eksplorasi pada keamanan jaringan. NMAP digunakan hanya untuk jaringan pribadi atau jaringan kecil dengan jumlah port yang sedikit. Meskipun NMAP adalah software gratis, tetapi mempunyai banyak fungsi yang canggih menjadikannya software yang cukup baik digunakan. Thank you. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini sebelum kita memulai proses scanning IP-nya, jadi pastikan komputer atau laptop teman-teman terkoneksi ke dalam jaringan internet. Oke, langsung saja kita terlebih dahulu masuk ke web yang akan kita scanning. Di sini saya akan contohkan Stikara Sintang. Oke. Kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini ada alamat webnya. Kita salin terlebih dahulu. Kita copy. Terus selanjutnya kita masuk ke command prompt cmd. Nah, terlebih dahulu teman-teman bisa tuliskan ping. Selanjutnya kita paste yang sudah kita copy alamat website Stikara Sintang tadi. Kita paste. Selanjutnya kita enter. Kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini ada ping statistiknya 103 55 39 178. Nah, di sini ini kita copy terlebih dahulu. Kita copy. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Nmap. Di sini kita akan menunjukkan target yang kita copy tadi ke Stikara Sintang. Jadi di sini targetnya IP address yang kita copy kita pastikan ke sini. Nah, selanjutnya kita akan di sini ada pilihan ya teman-teman ya. Di sini kalau kita ingin cepat mencarinya quick scan, dan kita yang manual biasa saja kita bisa pakai instant scan. Kita pakai yang instant scan saja. Oke. Di sini masih dalam proses yang mungkin membutuhkan waktu 2 atau 3 menit ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke teman-teman, karena ini cukup lumayan lama, kita ubah saja ya ke quick scan biar inputnya lumayan cepat. Nah, ini sudah muncul di sini port yang terbuka atau yang aktif dari Stikara Sintang. Di sini ada 21 TCP, dia terbuka, statusnya open. Sini FTP. Kita akan coba untuk membuka port 21. Oke, kita kembali kita copy targetnya terlebih dahulu teman-teman. Kita copy langsung masuk ke folder. Kita pilih quick access. Kita klik. Coba kita lihat terlebih dahulu tadi FTP. Yang FTP ini kita pindahkan ke depan. FTP
FTP. Oke. FTP titik 2 garis miring, kita pastikan, lalu enter. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, nah karena di sini untuk login on us-nya kita diminta username sama password. Jadi untuk login ke websitenya Stikara Sintang kita memerlukan password. Jadi saya nggak tahu ya teman-teman. Jadi di sini kita nggak bisa masuk ya. Kita cari cara lain lagi. Kita kembali ke Genmap-nya. Di sini ada port 80 juga terbuka yang HTTP-nya. Oke, kita coba. Kita copy lagi. Kita masuk ke tab baru. Tadi kan port 80, berarti kita pastikan tambah 80. Enter. Nah, di sini ada online investigation tool. Kita coba buka. Di sini ada IP address-nya ya teman-teman. Nah, di sini ada deskripsinya, hosting Indonesia, include IP Indonesia, IP location Indonesia ID. Selanjutnya ada addressnya Indonesia, ada emailnya juga teman-teman, admin ID load.hostcom. Terus ada jalannya juga di sini. Ada nomor handphonenya teman-teman. Ini nomor handphonenya. Oke, jadi sekian dari pembahasan saya ya teman-teman. Jika belum mengerti apa dari pembahasan yang saya bahas ini, teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar biar saya bisa menjawab satu persatu.